Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu tipe data baru, yaitu tipe data dictionary. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa objektif, yaitu mempelajari apa itu dictionary, cara membuat dictionary, cara mengakses dictionary, kemudian memahami key error, apa sih kelebihan dictionary dibandingkan tipe data list, kemudian memahami metode keys, values, dan items, mengetahui apakah sebuah key atau value ada di dalam sebuah tipe data dictionary menggunakan in dan not in, kemudian memahami get method, nested dictionary, dan juga pprint. Nah, apa sih tipe data dictionary itu? Sama halnya dengan list, tipe data dictionary adalah tipe data yang kita gunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Perbedaannya adalah terdapat pada indeksnya. Jika di dalam list, setiap nilai ditandai menggunakan indeks berupa bilangan bulat. Sedangkan di dictionary, indeksnya dapat berupa tipe data apapun. Misalnya integer dan juga string. Nah, di dalam dictionary, pasangan sebuah indeks dan nilai disebut juga dengan istilah key value pair. Sama seperti analogi di dalam list, kita juga bisa membayangkan dictionary seperti sebuah locker. Perbedaannya, jika locker ditandai berupa angka, sedangkan di list kita bisa menandainya berupa teks. Misalnya, setiap locker itu dilabeli nama dari siswa tersebut. Misalnya yang tadinya setiap locker diberi angka saja 1, 2, 3. Nah, sekarang kita bisa melabelinya dengan nama muridnya. Misalnya Fuad, Fadlan, dan juga Fairusi. Sehingga untuk mengakses setiap nilai di dalam dictionary akan berbeda ketika kita mengakses nilai dari tipe data list. Selanjutnya kita akan coba mempraktikkan bagaimana membuat tipe data dictionary. Nah, untuk membuat tipe data list itu sama, yaitu dimulai dengan nama variabelnya mylist, kemudian diikuti dengan kurung kurawal, kemudian diikuti lagi dengan key value pair. Misalnya kita akan menggunakan string sebagai indeks kita, misalnya nama, kemudian value-nya adalah Fuad Hamdi Bahar. Kemudian misalnya key berikutnya adalah hobi. Hobi saya adalah olahraga. Kemudian misalnya kita tambah lagi umur. Di sini kita kasih nilai 25. Kemudian kita coba mengecek tipe datanya menggunakan print type mylist. Kemudian kita coba print lagi, print mylist. Di sini kita coba jalankan Python 3 code. Hasilnya adalah tipenya bertipe data dictionary dan berhasil mencetak seluruh nilai di dalam dictionary kita. Kita juga bisa merapikannya dengan cara seperti ini. Oke, di sini supaya terlihat lebih rapi. Kalau kita eksekusi hasilnya juga akan tetap sama. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mengakses nilai di dalam sebuah tipe data dictionary itu sedikit berbeda. Meskipun sebenarnya sama-sama mengakses indeksnya, cuman perbedaannya adalah kalau di tipe data list, indeksnya adalah berupa tipe data integer, pasti tipe data integer, sedangkan di dictionary, indeksnya bisa berupa tipe data yang lainnya. Dalam konteks ini, tipe data yang kita gunakan sebagai indeks adalah string. Misalnya kita ingin mengakses key value nama Fatam Dibahar di dalam variabel mylist. Print mylist, kemudian kurung siku, kemudian diikuti dengan key-nya. Saya di sini adalah nama. Kemudian kita coba buktikan, maka dia akan menghasilkan Fuad Hamdi Bahar karena memang kita ingin mengakses value tersebut. Kita juga bisa mengkombinasikannya sama halnya seperti string biasa. Misalnya di sini nama saya adalah ditambah Fuad Hamdi Bahar.
Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita ingin mengakses sebuah key yang ternyata key itu tidak terdapat di dalam dictionary kita? Misalnya seperti ini. Print my list. Kemudian kita ingin mengakses key yang ternyata key itu tidak ada di dalam dictionary kita. Misalnya tinggi badan. Seperti yang kita lihat di my list kita itu tidak ada key berupa tinggi badan. Yang kita punya adalah nama, hobi, dan juga umur. Kalau kita coba jalankan programnya dulu, Nah, di sini akan keluar error, yaitu key error. Artinya key itu tidak ada di dalam atau tidak pernah kita definisikan di dalam tipe data dictionary kita. Nah, apa sih kelebihan dictionary dibandingkan dengan tipe data list? Salah satu yang membuat dictionary menjadi sangat powerful adalah indeksnya atau key-nya. Alih-alih kita hanya menggunakan sebuah angka sebagai indeks seperti list, nah indeks dalam dictionary dapat memiliki sebuah makna. Misalnya kita punya dictionary dengan key berupa nama dan juga value berupa tanggal lahir. Kemudian dengan dictionary tersebut kita akan mencoba mencari kapan sih tanggal lahir berdasarkan nama seseorang. Misalnya seperti ini. Birthdays. Sini misalnya Fuad, kita kasih misalnya saya 31 Januari. Kemudian Fadlan misalnya 15 April. Dan Fairuzi misalnya 24 Agustus. Kemudian kita membuat sebuah for loop untuk meminta inputan sebanyak yang kita inginkan sampai kita menginterrupt for loopnya. Kemudian kita ambil inputan dulu, name sama dengan input, masukkan nama, kemudian kita cek apakah nama tersebut sudah ada di dalam dictionary kita. If name in birthdays, dan print name tambah lahir pada tanggal, tambah sini birthdays name. Oke, kita pakaikan di sini name. Jadi kita melempar variable name sebagai key karena name nanti akan isinya dinamis, sehingga birthday di sini, name di sini bisa Fuad, bisa Fadlan, bisa Fairuzi. Else tidak ditemukan nama. Coba kita jalankan. Misalnya saya masukkan nama Fuad. Fuad lahir pada tanggal 31 Januari. Kemudian Fadlan lahir pada 15 April. Fairuzi. Kalau kita masukkan sembarangan, misalnya Rahman, tidak ditemukan nama. Kemudian kita enter. Jadi dapat kita simpulkan daripada indeksnya hanyalah berupa angka yang tidak memiliki makna, kita juga dapat menggunakan dictionary sebagai opsi sehingga kita memiliki dua informasi baik di sisi indeksnya dan juga di sisi nilainya. Selanjutnya kita akan membahas 3 metode yang akan sering kita gunakan dalam dictionary, yaitu keys, values, dan items. Method keys digunakan untuk mengambil seluruh key dari dictionary. Kemudian method values digunakan untuk mengambil seluruh value dari dictionary. Sedangkan method items digunakan untuk mengambil seluruh pasangan key dan value. Misalnya seperti ini. Kita print birthday keys. Maka returnnya adalah seluruh keys di dalam variable birthdays. Nah, di sini dia akan mereturn seluruh Fuad, Fadlan, dan juga Fairuzi sebagai keys. Kemudian kita print lagi birthdays
values. Hasilnya adalah nilainya saja. Kemudian kita print birthday items. Hasilnya berupa pasangan key dan juga value. Nah, biasanya metode-metode ini kita gabungkan, kita kombinasikan dengan for loop. Misalnya kita ingin mencetak seluruh nilai di dalam variable birthday satu persatu. Misalnya seperti ini. For pasangan key and value in birthday items. Jadi sini bisa mencetak print K, V. Maka hasilnya akan seperti ini. Fuad 31 Januari, Fadla 15 April, Feruzi 24 Agustus. Atau bisa juga menggunakan metode keys. Misalnya di sini kita pakai keys. Berarti dia hanya akan mereturn satu buah variabel. Berarti kita pakai K di sini saja. Kemudian di sini kita ganti menjadi birthdays K. Nanti nilai K akan berubah-ubah menjadi Fuad, Fadlan, dan Feruzi. Hasilnya juga akan tetap sama. Atau kita cuma ingin mencetak values-nya saja. Misalnya seperti ini, values. Kita ganti V biar lebih spesifik. Hasilnya adalah 31 Januari, 15 April, dan 24 Agustus. Nah, kadangkala kita juga ingin mengecek apakah sebuah key atau values terdapat di dalam variabel dictionary kita. Nah, kita bisa menggunakan operator in dan juga operator not in. Misalnya seperti ini. Print Fuad in birthdays. Kalau yang ingin kita cari adalah key-nya, maka di sini birthday.keys. Print hasilnya adalah true. Artinya ada Fuad, ada key Fuad di dalam variable birthdays. Kalau misalnya kita ganti Fahman, hasilnya adalah false. Atau kita ingin mencari apakah sebuah nilai ada di dalam variable birthdays. Print misalnya 12 Agustus in birthdays dot values. Hasilnya harusnya adalah false, ya. Atau kita bisa juga menggunakan not in. Apakah tanggal 12 Agustus itu tidak ada di dalam variable birthdays? Hasilnya adalah hasilnya adalah true. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita mengakses sebuah key di dalam sebuah variable dictionary, padahal dictionary tersebut tidak memiliki key tersebut, maka dia akan menghasilkan sebuah error berupa key error, atau key itu tidak ada di dalam variable tersebut. Nah, untuk menghindari program kita berhenti karena key error, kita bisa menggunakan metode get untuk mengecek terlebih dahulu apakah key tersebut ada di dalam variabel yang kita maksud. Misalnya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika kita mengakses sebuah key di dalam sebuah variable dictionary, sedangkan key tersebut tidak ada di dalam dictionary tersebut, maka program akan menghasilkan key error dan juga menghentikan jalannya program. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, biasanya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Misalnya kita coba ingin mengecek apakah key Fuad ada di dalam birthday. Print Fuad in birthdays dot keys. Hasilnya adalah true. Tapi kalau misalnya tidak ada, hasilnya adalah false. Nah, anggaplah kita tidak tahu bahwa ternyata Fahman tidak ada di sana. Kemudian kita mencoba mengakses nilai Fahman dalam variable birthdays, maka akan menghasilkan error. Misalnya seperti ini. Birthdays Fahman.
kemudian akan keluar error. Nah, salah satu cara untuk menghindari ini adalah dengan melakukan pengecekan. If kita copy saja yang di bawah ini, sini, lalu kita keluarkan di sini, dan kita tambahkan else untuk memastikan print tidak ditemukan di dalam dictionary. Tentu kita bisa memprediksi hasilnya bahwa hasilnya adalah tidak ditemukan di dalam dictionary. Nah, tentu cara ini memang berhasil, namun bukanlah cara yang paling efisien. Kita bisa menggunakan metode get untuk bisa menyelesaikan cara ini dengan cara yang lebih singkat. Misalnya seperti ini. Print birthdays get Fahman. Kemudian kita coba komen saja ini none, karena ketika sebuah key kita coba akses dari birthdays menggunakan metode get, maka metode ini akan mengecek apakah key tersebut ada di dalam variabel birthdays sebelum akhirnya menghasilkan nilai. Dalam hal ini, karena Fahman tidak ditemukan di dalam variabel birthdays, maka hasilnya adalah none. Nah, cara ini mempersingkat program kita yang tadinya membutuhkan 4 baris, sekarang hanya membutuhkan 1 baris. Bagaimana misalnya kalau key tersebut memang ada di dalam variabel birthdays, misalnya Fuad, maka dia akan menghasilkan nilai seperti pada umumnya. Selanjutnya adalah nested dictionary. Nested dictionary adalah sebuah istilah yang kita gunakan untuk menjelaskan bahwa adanya dictionary di dalam sebuah dictionary. Misalnya seperti ini. Kita coba hapus lagi ini. Misalnya my dictionary sama dengan nama Fuad Hamdi Bahar, kemudian hobi olahraga. Kemudian kita coba membuat dictionary baru. Misalnya misalkan di sini atribut 2, kemudian dictionary barunya kurung kurawal. Enter lagi, misalnya di sini tinggi badan 170, kemudian di sini berat badan misalnya 65. Nah, untuk aksesnya sama, yaitu print my dictionary kemudian nama. Kemudian kalau kita ingin mengakses yang key atribut, print my dictionary atribut. Hasilnya adalah tinggi badan 170, berat badan 65. Bagaimana kalau kita ingin mengakses tinggi badan saja? Maka di sini kita tambahkan lagi 1 indeks berikutnya, tinggi badan. Hasilnya adalah 170 cm. Nah, biasanya kalau kita ingin memprint sebuah dictionary, kita menggunakan teknik print biasa. Nah, di sini selanjutnya kita akan punya satu cara print khusus untuk tipe data dictionary. Misalnya kita mencetak my dictionary menggunakan print biasa, hasilnya akan lurus seperti ini, dan ini biasanya kalau kita tidak terbiasa akan cukup sulit untuk membacanya. Kita bisa menggunakan satu modul atau library bernama pprint, sehingga hasil cetaknya akan jauh lebih rapi. Cara menggunakannya adalah pertama from pprint import pprint. Oke, kemudian kita cetak lagi pprint my dictionary. Terus kita akan coba lihat perbedaannya. Nah, yang di atas ini menggunakan print biasa, hasilnya akan dicetak lurus. Sedangkan menggunakan pprint, dia akan mencetaknya per item seperti jadi atribut 1 baris, kemudian hobi 1 baris, dan juga nama 1 baris.
Sebagai kesimpulan, kita telah memahami apa sih perbedaan dictionary dan juga tipe data list. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara membuat tipe data dictionary. Kita juga memahami bahwa salah satu kelebihan yang membuat dictionary menjadi powerful adalah bahwa baik key dan juga value-nya itu kita bisa manfaatkan sebagai sebuah informasi. Kemudian kita bisa menggunakan metode keys, values, dan items untuk mengakses key, values, atau items berdasarkan kebutuhan kita. Kita juga bisa menggunakan operator in dan not in untuk mengecek apakah informasi tersebut ada di dalam sebuah tipe data dictionary. Kemudian kita juga bisa menggunakan method get untuk menghindari key error pada saat kita mengakses sebuah key di dalam sebuah tipe dictionary yang ternyata kita sebut tidak ada di dalam dictionary tersebut. Kemudian kita juga sudah pelajari nested dictionary, yaitu dictionary di dalam dictionary. Kemudian kita juga sudah menggunakan modul preprint untuk mencetak dictionary lebih rapi dibanding menggunakan print biasa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See ya!